my name is Faiza Omar Khalifa. People usually call me Omar or Faiza, maybe. And I'm coming from Indonesia, to be precise, in Jakarta, South Jakarta. I was raised and born in Jakarta for such a long time. And in IIUM, currently I'm taking Kuliah of Economics and Management Science, Business Administration, majoring in marketing. And then this is my third year of study in IIUM. Currently, Alhamdulillah, I'm the president of PPI IIUM, or we call it Persatuan Pelajar Indonesia in IIUM, or in English is Indonesian Students Association of IIUM. Kalau untuk perasaan menjadi student ya di Malaysia, apalagi sewaktu itu merupakan waktu awal-awal pandemik ya, 2020 itu, actually is such a wonderful experience for me as a student, as a foreign student, sebagai orang luar negeri yang merantau ke negeri orang, terutama ke Malaysia ini, merupakan satu kebanggaan dan kehormatan dan juga pengalaman yang luar biasa. Saat itu memang kondisinya adalah sedang COVID, jadi memang sangat disayangkan kita sebagai student internasional belum dapat untuk datang ke IIUM untuk bisa belajar, bertemu dengan teman-teman baru, kemudian belajar bertatap muka face to face dengan dosen saat itu. Jadi memang sangat disayangkan saat itu kondisinya kita belum bisa beradaptasi lah, bersosialisasi dengan teman-teman saat itu. Jadi di situ sangat kurang sekali proses sosialisasi kita terhadap lingkungan Malaysia saat itu. Tapi kemudian dari transisi COVID menuju post COVID, ya tentunya merupakan tantangan yang begitu besar lah, terutama bagi kita student internasional. Saat itu ada PPKM kemudian lain sebagainya, kita datang ke sini harus karantina terlebih dahulu. Tapi kemudian setelah itu tetap kita sebagai student yang sudah jauh-jauh belajar ke Malaysia, pastinya kita tidak mau dong untuk menyia-nyiakan itu hal tersebut. Jadi bagaimanapun caranya kita harus tetap memperjuangkan apa yang telah dipercayakan oleh keluarga orang tua di rumah. Kita belajar jauh, beradaptasi di sini dengan sebaik-baiknya, dan melihat juga culture Indonesia dengan Malaysia juga kita melihat banyak kemiripan lah. Jadi menurut saya, bagi saya pribadi, adalah sesuatu yang tidak terlalu sulit untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan Malaysia pada saat itu, ketika saya pertama kali datang ke Malaysia untuk belajar. Menurut saya ASEAN ini kan merupakan satu organisasi besar ya, satu organisasi besar yang mana menghimpun negara-negara di Asia Tenggara. Seperti namanya, Association Southeast Asian Nations, terdiri dari beberapa negara, salah satunya Malaysia, Thailand, Indonesia, Myanmar, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, Timor Leste, dan seterusnya. Dan mereka ini, organisasi ini, ASEAN ini punya visi besar, misi besar, yang menurut saya sangat-sangat bisa menguntungkan, terutama bagi kita generasi muda saat ini, future leader dari setiap bangsa-bangsa yang ada di Asia Tenggara. Menurut saya ini adalah satu keuntungan yang sangat besar bagi kita, terutama anak-anak muda ya, terutama anak-anak muda saat ini, yang mana kita melihat sekarang perkembangan teknologi ini begitu pesat, dan juga pastinya persaingan global tidak hanya berada di lingkup cakupan Asia Tenggara saja, melainkan sampai ke Uni Eropa dan seterusnya. Jadi menurut saya visi ASEAN ini antara lain kan memperkuat ekonomi, perdagangan, kemudian juga political security, socio-cultural, yang mana itu kan merupakan merupakan cakupan yang sangat kompleks lah, sangat luas, dan menurut saya itu sangat-sangat compulsory untuk dipelajari bagi setiap anak muda yang ada, bagi mereka yang ingin aware terhadap bangsa-bangsanya, yang ingin melanjutkan perjuangan para pejuang-pejuang di negaranya masing-masing, yang mana kita negara-negara ini bersatu bersama-sama dengan demi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ASEAN tadi. Pastinya ya, sebagai seorang warga negara Indonesia dan melihat perkembangan ASEAN saat ini yang begitu luar biasa ya,
Terakhir kan kemarin ada KTT-nya di Labuan Bajo, Indonesia. Dan Indonesia juga merupakan salah satu founding fathers, dan juga kemudian dengan Malaysia, Thailand, dan lain sebagainya. Tentunya pastinya sebagai seorang warga negara Indonesia merupakan satu kebanggaan yang luar biasa bisa menjadi satu pencetus gagasan bisa terbentuknya organisasi besar seperti ASEAN saat ini, yang menurut saya ASEAN ini tidak bisa dipandang sebelah mata oleh organisasi luar seperti Uni Eropa dan lain sebagainya. Karena menurut saya ya melihat juga perkembangan ekonomi ASEAN seperti apa ya, terakhir saya mendapat informasi itu bahwa pertumbuhan ekonominya bahkan mencapai melebihi rata-rata perkembangan ekonomi dunia. Dan juga tadi yang telah disampaikan, pastinya juga saya bangga Indonesia tahun ini juga merupakan salah satu presidensi keketuaan ASEAN tahun ini di Jakarta, Indonesia. Dan sebagai mengangkat tema Epicentrum of Growth, menurut saya juga merupakan salah satu tema yang cukup menarik dan menurut saya sangat relate untuk kondisi global saat ini. Bagaimana ASEAN ini juga punya objektif untuk melakukan pertumbuhan baik itu dari segi ekonomi, agriculture, arsitektur kesehatan, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Menurut saya Epicentrum of Growth ini betul-betul sangat bisa relate, terutama kepada kita sebagai anak muda, sebagai penerus bangsa lah. Sebagai penerus bangsa pastinya kita juga harus punya visi misi yang sama untuk bisa mengembangkan bangsa ini dengan cara kita masing-masing gitu. Dan melihat perkembangan global seperti saat ini, melihat kompetitifnya sangat semakin ketat, the competitive is getting more tough. Tinggal pertanyaannya bagaimana apa peran anak muda saat ini terhadap misi tersebut gitu. Apakah kita hanya akan tinggal diam, hanya menonton persaingan itu, atau kita justru mau ikut untuk berkontribusi dalam mencapai visi misi tersebut gitu. Dan juga Indonesia kan kenapa mungkin mengangkat tema Epicentrum of Growth juga mungkin karena di Indonesia dan juga di negara-negara Asia Tenggara yang ada di dalam ASEAN juga menurut saya kita ini punya aset-aset yang sangat luar biasa, dari natural resources-nya, human resource management-nya sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat kaya akan sumber daya alam, sumber daya manusia, yang menurut saya jika itu diimplementasikan dengan baik bisa ditujukan dan ditempatkan di tempat-tempat yang tepat, ditargetkan dengan target-target tertentu yang tepat sesuai dengan visi misi ASEAN. Menurut saya ASEAN ini bisa menjadi satu fondasi yang sangat kuat gitu. Ditambah lagi dengan basic principle dan basic foundation yang ASEAN miliki tadi yang sudah disebutkan 4 itu di awal, political security, kemudian economics, dan juga socio-culture dan cross sectoral community lah dan lain sebagainya. Jadi jikalau ini diteruskan, ASEAN ini akan sustain seiring berjalannya waktu. Jadi kita sebagai anak muda juga bisa mendapatkan manfaatnya jika kita berkontribusi saat ini, karena di masa yang akan datang, in the future, kita juga yang akan menerima hasilnya. Selamat Hari ASEAN ke-56 dan juga selamat untuk keketuaan ASEAN Malaysia 2025.